Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Romlatus Sadiah dengan NIM T2018711. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit mengupas tentang peradaban Islam di Aceh. Guru besar Yuwin Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan Aceh sebagai pusat peradaban Islam tertua di Asia Tenggara dapat dibuktikan secara akademis. Bahkan, sejarah dapat dibuktikan seperti adanya Kesultanan Aceh, naskah kuno, benda-benda peninggalan sejarah dan lahirnya ulama-ulama besar dari Aceh. Menurut Azyumardi, penyebaran Islam di Aceh telah berlangsung sejak abad ke-12 oleh ulama-ulama sufi sehingga budaya Islam dalam masyarakat Aceh telah tertanam dalam budaya lokal masyarakat. Selain itu, Aceh juga menjadi pusat penyebaran Islam karena posisinya yang strategis dalam bidang perdagangan dan maritim. Arkeolog independen dan peneliti situs-situs sejarah di Sumatera, Edward, menyebut kawasan Fansur dan Lamuri merupakan sebagai kota tua Islam yang berada di Kabupaten Aceh Besar yang telah hilang. Negeri Fansur merupakan suatu pelabuhan purba yang menonjol dan termasyhur. Namanya muncul dalam teks kuno Cina, Arab, Melayu, India, Armenia, Portugis, dan Belanda. Namun, pada abad ke-14, nama negeri Fansur menghilang karena gempa dan tsunami. Menurut Edward, pada umumnya, para peneliti beranggapan bahwa Fansur sebagai pelabuhan purba yang ramai telah menghilang pada abad ke-14 atau ke-15. Sekarang kita tahu ada dua tsunami purba tahun 1390 dan 1450 yang telah menghantam pantai Aceh Besar. Selain itu, ada beberapa situs purbakala masa menengah yaitu antara abad ke-11 dan ke-16 sepanjang pantai di antara Ujung Pancu dan Krueng Raya Aceh Besar. Islam di Aceh merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Banyak ahli sejarah baik dalam maupun luar negeri yang berpendapat bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Aceh. Keterangan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut agama Islam. Begitu juga Samudra Pasai, berdasarkan makam yang ditemukan di bekas kerajaan tersebut dan berita sumber-sumber yang ada seperti yang sudah kita uraikan bahwa kerajaan ini sudah menjadi kerajaan Islam sekitar 1270. Secara historis sosiologis, masuk dan berkembangnya Islam ke suatu daerah sangat kompleks. Terdapat banyak permasalahan yang terkait dengannya, misalnya dari mana asalnya, siapa yang membawa, apa latar belakangnya, dan bagaimana dinamikanya. Baik dari segi ajaran Islam maupun pemeluknya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan kapan masuknya Islam ke Aceh. Hamka berpendapat Islam masuk ke Aceh sejak abad pertama Hijriah ke-7 atau ke-8. Namun, ia menjadi sebuah agama populis pada abad ke-9 seperti pendapat Ali Hazmi. Sedangkan para orientalis seperti Snok Horgronch berpendapat Islam masuk pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Di sini ada tokoh penyebaran agama Aceh. Saya hanya menyebutkan ada 3. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Ahmad, yang ketiga Sultan Alauddin Riyad Shah. Nah, di sini ada sebuah dayah di Aceh, salah satu peninggalan dari kerajaan di Aceh terdahulu. Di sini juga ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini juga sebagai peninggalan dari kerajaan Aceh yang terdahulu. Di sini, Zainuddin sebagaimana dinyatakan dalam Aceh Serambi Mekah bahwa
Sebagian besar catatan sejarah tentang Aceh sebelum tahun 400 Masehi tidak diketahui secara jelas. Bahkan, catatan Kramer sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar Aceh menyebutkan bahwa sebelum tahun 1015 sejarah Aceh masih belum diketahui orang. Snow Horgonje menunjukkan sedikit gambaran yang mengindikasikan adanya pengaruh Hindu di Aceh dengan memperhatikan cara berpakaian para wanita Aceh yang dikatakannya bersanggul miring mirip dengan cara para wanita Hindu. Menurutnya pula, langsung atau tidak langsung Hindusme pada suatu waktu mengalir ke dalam peradaban dan bahasa Aceh walaupun hal ini sangat sulit diteliti dalam riwayat dan adat. Julius Jacob, seorang ahli kesehatan yang pernah bertugas di Aceh tahun 1878 menyatakan bahwa pengaruh Hindu atas penduduk setidak-tidaknya dapat ditemukan dengan kenyataan tentang pemakaian nama-nama tempat dalam bahasa Hindu. Istilahnya terdapat dalam bahasa Aceh. Dalam ranah kesusastraan, sastra Aceh juga memiliki keterpengaruhan Hindu, seperti adanya hikayat Sri Rama dalam bahasa Melayu, dikenal sebagai saduran dari Kakawin Ramayana karya Walmiki, baik versi Aceh maupun Melayu dari hikayat Sri Rama maupun Rahwana, telah menimbulkan dugaan bahwa hikayat itu mencerminkan sejarah Aceh dan Raja Rahwana yang dimaksud di dalamnya adalah raja yang pernah bertahta di Indrapuri, Aceh Besar. Nama Gampong Tua dari bahasa Sanskerta seperti Indrapuri atau Indrapurwa juga telah dikaitkan oleh sementara penduduk sebagai suatu nama kota-kota kerajaan Hindu yang pernah tumbuh di Aceh. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan untuk mengatakan bahwa telah berdiri kerajaan Hindu di Aceh, karena masih memerlukan pembuktian-pembuktian yang dapat dipercaya mengenai hal itu. Pada masa itu, budaya yang hidup di masyarakat Aceh diserap dari nilai-nilai agama Hindu. Menurut Van Langen, pada dasarnya orang Aceh berasal dari bangsa Hindu. Migrasi Hindu bertapak di pantai utara Aceh dan dari sini menuju ke pedalaman. Dari Giging dan Pidi, mungkin juga dari daerah Pasig, migrasi Hindu menuju ke daerah Mukim di daerah Aceh Besar. Meskipun pendapat ini dibantah oleh C. Snok Horgenje, akan tetapi jika diperhatikan dari intensitas pergaulan terutama dalam bidang perdagangan antara Aceh dan India pada masa itu, maka dapat dikatakan bahwa agama Hindu merupakan anutan sebagai masyarakat Aceh sebelum kedatangan Islam. Selain Hindu, diperkirakan agama Buddha juga menjadi anutan bagi sebagian masyarakat Aceh yang lain, yang diduga dibawa orang-orang Cina. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya sedikit um, memberi wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.